Selamat pagi, salam damai sejahtera bagi kita semua. Puji nama Tuhan. Imanku ikuti mandat Allah, nyata kasih-Nya, nyata kuasa-Nya untukku, untukmu, dan untuk kita semua. Puji nama Tuhan, selamat bertemu kembali di dalam ibadah live streaming kita yang ke-6 kalinya pada pagi hari ini. 5 di hari Minggu dan 1 di hari Jumat Agung kemarin. Kita mulai live streaming di tanggal 29 Maret dan ini adalah pekan kelima kita ada ibadah live streaming. Kiranya kita terus berdoa, kiranya kondisi seperti sekarang ini boleh segera berlalu dan semua jemaat GCI Emmanuel Belani boleh kembali berkumpul di dalam gereja ini untuk kita boleh bersukacita, boleh beribadah bersama-sama, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan awali ibadah kita pada pagi hari ini dengan kita ucapkan pengakuan iman kita. Dan kiranya apa yang kita ucapkan senantiasa boleh kita cermati, boleh kita pahami, boleh kita sadari, dan yang terlebih boleh kita lakukan di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, kita akan ucapkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman. Saya percaya Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan dan tanpa salah, satu-satunya kaidah yang mutlak dan berwenang bagi iman dan perilaku manusia. Allah adalah Esa, hadir secara kekal dalam 3 oknum, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus, ilahi adanya, lahir dari seorang anak darah, hidup tanpa dosa, melakukan mujizat-mujizat, menebus manusia yang berdosa melalui kematiannya, bangkit secara badani, naik ke surga dan dimuliakan di sebelah kanan Allah Bapa, akan datang kembali ke bumi dalam kuasa dan kemuliaan untuk memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Oleh pelanggaran satu orang, dosa telah masuk ke dalam dunia, dan maut oleh sebab dosa, demikianlah maut telah menimpa semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Keampunan dan penyucian dari dosa hanyalah melalui pertobatan dan iman kepada kuasa penyucian darah Kristus. Pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus mutlak perlu bagi keselamatan seseorang. Karya penebusan Kristus di atas salib menyediakan kesembuhan bagi tubuh manusia melalui doa dan iman. Pengudusan dikerjakan oleh Roh Kudus yang mendiami orang percaya. Baptisan Roh Kudus menurut Kisah Para Rasul 2 ayat 4 dikaruniakan kepada orang beriman yang memohon kepada Allah. Pengangkatan gereja pada waktu kedatangan Kristus di awan-awan merupakan pengharapan yang bahagia bagi orang-orang percaya. Kebangkitan tubuh bagi orang-orang percaya maupun yang tidak percaya, yang pertama untuk menerima hidup yang kekal, dan yang kedua untuk menerima hukuman yang kekal. Kita awali ibadah kita dengan satu pujian penyembahan kita kepada Allah kita dengan sebuah pujian mulia sembah Raja Mulia. Kita boleh sembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, dan kita siapkan hati pikiran kita untuk memuji memuliakan nama-Nya. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan mulia sembah Raja Mulia. Sembah Raja Mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Oh,
puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur buat kemenangan pada pagi hari ini. Anak-anak-Mu ya Tuhan boleh melakukan ibadah kami ya Tuhan di hari Minggu ini ya Tuhan. Baik kami yang ada di gereja sebagian beberapa orang ya Tuhan jemaat-Mu, maupun juga yang ada di rumah-rumah masing-masing ya Tuhan. Tuhan memberkati setiap kami ya Tuhan. Kami bersyukur buat kesempatan yang indah, kesempatan yang baik dalam kondisi dan situasi apapun Tuhan. Hati kami, iman kami senantiasa boleh bersatu, dan iman kami senantiasa boleh tertuju kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan pada saat ini Tuhan memberikan yang terbaik, kondisi yang terbaik, cuaca yang terbaik, sehingga acara ini Tuhan akan berlangsung juga dengan baik karena penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu yang ambil bagian di dalam pelayanan ibadah raya pada pagi hari ini. Dan terlebih Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Engkau urapi ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga apa yang dia bagikan, apa yang dia sampaikan, semuanya merupakan isi hati-Mu ya Tuhan, yang Engkau ingin kami menerima, Engkau ingin kami melakukannya ya Allah. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terlebih Tuhan, berkati setiap jemaat-Mu Tuhan, dimanapun berada, di rumah masing-masing maupun di tempat lain ya Tuhan. Biarlah Kau sendiri yang tolong dan berkati setiap kami. Kami boleh tetap kusuk beribadah, kami tetap boleh ada di dalam sikap yang baik di dalam beribadah ya Tuhan. Dan setiap kami Tuhan boleh Engkau layakkan, Engkau sucikan, Engkau dikuduskan ya Tuhan, sehingga setiap sidang jemaat-Mu yang mengikuti ibadah saat ini Tuhan, dimanapun mereka berada, boleh layak di hadapan-Mu. Terima kasih ya Allah, berkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Biarlah kuasa-Mu, kasih-Mu yang nyata di dalam setiap kami Tuhan, jemaat-Mu ya Tuhan, dan Engkau disenangkan ya Tuhan melalui ibadah kami pada saat ini. Terima kasih ya Allah, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami menyerahkan doa, pengucapan syukur dan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya semua katakan amin. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini, seperti yang sudah saya infokan tadi, bahwa sudah 5 pekan kita tidak bertatap muka secara langsung. Banyak dari jemaat di berbagai area di dalam rumah masing-masing seperti itu. Kiranya ada perasaan rindu tentunya ya di dalam setiap kami sebagai saudara seiman, sebagai sahabat seiman juga. Tetapi biarlah kita senantiasa boleh ada di dalam satu hati, satu iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan saat ini saya ingin menyapa dulu, karena sudah lama tidak bertemu, buat jemaat-jemaat yang ada di rumah. Saya awali dari pos PI yang ada ya, pos PI, beberapa pos PI yang ada di gereja kita. Ada pos PI Kelabang, Kocosari, Lor Jurang, dan juga pos PI yang baru dibuka di Solo. Saya sapa, shalom, selamat pagi. Shalom, selamat pagi. Kemudian saya akan sapa juga buat Bapak Ibu, saudara jemaat yang ada di sebelah timur daripada gereja di tempat ini. Ada di daerah Pengging, ada di daerah Tulung, ada di daerah Gumulan, di Brian, kurang lebih di sebelah timur. Mungkin meleset dikit ya, agak ke selatan. Tetapi biarlah yang saya maksud di sebelah timur begitu ya. Ada jemaat di Pengging, jemaat di Tulung, jemaat di Gumulan, dan jemaat di Brian. Shalom, selamat pagi. Puji nama Tuhan. Ada juga jemaat kita di sebelah selatan sekarang. Sebelah selatan ada jemaat di Karangnongko, ada jemaat di Lodalang. Kemudian banyak juga jemaat di Kampung Koplak di sebelah selatan. Ya, bukan jemaat Koplak, jemaat yang berdomisili di Kampung Koplak. Puji nama Tuhan. Saya sapa, shalom, selamat pagi. Puji nama Tuhan. Ada lagi di sebelah barat gereja kita. Ada di Pulisen, ada di Surau Utaran, ada di Musuk, ada di Minong, ada di Ampel. Saya sapa pada pagi hari ini. Shalom, selamat pagi. Shalom. Oke. Selanjutnya ada 4 penjuru mata angin ya. Yang kurang adalah utara. Utara ada jemaat Bapak Ibu semuanya yang berdomisili di Kismo Budoyo, ada jemaat yang berdomisili di Singgil, ada yang berdomisili di Kebun Bimo, Petuk, Keragilan, Mudal. Saya sapa, shalom, selamat pagi. Shalom, selamat pagi. Oke. Dan yang selanjutnya satu lagi, melalui acara ibadah raya di pagi hari ini melalui video streaming. Saya bersyukur karena saya bisa menyapa
jemaat, saudara, sahabat saya yang ada di luar kota, yang saat ini boleh mengikuti ibadah ini, ada di Jakarta dan sekitarnya, Jabodetabek, di Banten dan sekitarnya, ada di Labuan Batu, Sumatera Utara, dan juga kota-kota lain yang tentunya saya tidak bisa sebutkan satu persatu, karena nanti kalau saya sebutkan dengan database yang lama dari Bu Gembala 1 jam tidak selesai menyebutkan kota-kota itu. Tapi biarlah setiap jemaat yang ada di luar kota yang sudah saya sebutkan, saya akan sapa Bapak Ibu semuanya. Shalom, selamat pagi. Shalom, selamat pagi. Puji nama Tuhan. Gereja kita adalah gereja yang diberkati Tuhan, rencana dan kehendaknya yang luar biasa. Jemaat kita terdiri dari 4 penjuru mata angin, seperti yang sudah disebutkan tadi. Ini adalah modal kita yang sangat cukup ya untuk menjangkau, membagikan kasih, membagikan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang di timur bisa menjangkau di timur, di utara, di selatan, di barat, semuanya kita sudah ada. Bagaimana kita mengembangkannya? Puji nama Tuhan, walaupun kita saat ini dipisahkan secara fisik oleh suatu makhluk yang Tuhan izinkan ada di bumi, yaitu corona. Ya, tetapi kiranya kasih persaudaraan kita, hati kita, iman kita senantiasa ada satu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu ya. Amin. Dan juga yang terpenting buat kita sebagai umat pilihan Allah, sebagai umat pengikut Tuhan, yaitu orang Kristen, pengikut Kristus, kiranya kita senantiasa berserah dan mengandalkan Tuhan penuh, dan tidak ada hal yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. 2 ayat saya akan bacakan di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-38 sampai dengan yang ke-39. Roma pasal 8 ayat yang ke-38 sampai dengan yang 339. Yang tidak sempat buka Alkitab bisa baca di bawah sini kalau masih dimunculkan ya. Oke. Puji nama Tuhan. Di sebelah kanan katanya, saya dikode, ada di sebelah kanan saya. Kalau di kamera berarti sebelah kiri, sebelah kanan saya artinya di kiri. Roma pasal 8 ayat yang ke-38 sampai dengan yang ke-39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sekali lagi yang ke-39 saya bacakan. Atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun yang kita garis bawahi, sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Corona tidak bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Pemerintah membuat aturan untuk kita terpisah secara fisik itu baik. Ya, kita hormati, kita apresiasi karena itu buat kebaikan masyarakat. Kita bersyukur buat pemerintahan kita yang telah bekerja keras, begitu beban berat yang mereka tanggung, tetapi mereka senantiasa tetap ada di dalam konsistensi ya untuk melindungi warganya. Kita hormati dan tetap kita hormati segala keputusan kebijakan yang telah pemerintah adakan. Kemudian kalau kita berpikir corona adalah makhluk atau benda yang sangat kecil, bahkan kita tidak bisa melihatnya, tetapi virus corona ini mampu memporak-porandakan dunia di sektor apapun. Ya, kalau kita lihat tidak ada negara yang kebal saat ini ya, tidak ada negara yang kebal, semuanya khawatir, semuanya ketakutan. Ya, jadi dalam sektor apapun terpengaruh, baik politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, religi, rohani, semuanya terpengaruh. Tetapi biarlah kita senantiasa sadar diri ya, betapa kecilnya kita. Istilahnya melawan corona aja kita sampai seperti ini begitu. Tetapi kita juga harus percaya betapa besarnya Tuhan, kita imani. Marilah kita senantiasa memuji dan memuliakan Tuhan, karena Dialah Allah yang kuat, perkasa, besar, ajaib, dan kerajaannya kekal selamanya. Kita pujikan, terpujilah namamu. Tuhan dan berdoa.
Tuhan kekuatan kita, penolong kita, Dia yang memberi kita hidup dan keselamatan. Senantiasa kita akan ucapkan syukur kepada Tuhan kita, karena Dia Raja di atas segala raja. Kita pujikan Dia Raja.
pasti juga merasakan keringatnya. Puji nama Tuhan, kita akan siapkan telinga kita siapkan mata hati kita siapkan pikiran kita dan semua indera kita. Kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Rencana dan karya Tuhan untuk kehidupan semua manusia tidak pernah gagal karena Dia sempurna, karena Dia Maha Kuasa. Marilah kita serahkan hidup kita untuk dimurnikan dengan kuasa Roh Kudus dan selalu melakukan atau menggenapi firman Tuhan, sehingga kehidupan kita boleh menjadi bukti kebesaran Tuhan melalui setiap mujizat yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, biarlah kita boleh menjadi bukti kebesaran Tuhan melalui setiap mujizat yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Kita angkat satu pujian untuk mengawali firman pada pagi hari ini, yaitu dengan satu pujian bukti kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Sekali lagi, Tuhan Kau sempurna, Kau sempurna, amin. Kau sempurna Tuhan dalam rencana-Mu dan rencana-Mu, karya-Mu gak pernah gagal Tuhan. Jesus, kiranya kami semuanya menyerahkan kehidupan kepada-Mu. Haleluya. Jesus, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan, Tuhan Kau sempurna, Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu.
Dan kami bersyukur akan firman yang siap kami terima saat ini ya Tuhan. Sekali lagi ya Tuhan, siapkan semua panca indera kami ya Tuhan. Kau berikan kuasa-Mu, kasih-Mu, Roh Kudus-Mu mengurapi kami, sehingga tidak ada gangguan apapun di dalam konsentrasi kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami tidak ingin ada satu titik pun Tuhan daripada firman-Mu yang terlewatkan, tetapi kami ingin menerimanya, kami ingin melakukannya ya Tuhan. Terima kasih ya Allah, sekali lagi Bapa, berkati hamba-Mu dan sembunyikan hamba-Mu di bawah kaki salib-Mu. Biarlah yang nampak kuasa dan kasih-Mu saja. Dan setiap kami jemaat-Mu akan diberkati Tuhan melalui kebenaran firman yang akan disampaikan saat ini. Terima kasih ya Allah, kami menyerahkan doa pengucapan syukur dan pemberitaan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hambanya yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Shalom, selamat pagi. Dimanapun kita berada, kiranya damai sejahtera Tuhan Yesus senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Oke. Tetap masih dalam suasana pandemi COVID-19 ya. Jadi seperti Bapak Jumanto tadi katakan, makro yang kecil yang tidak kelihatan. Tapi hari ini pandemi COVID-19 berdampak kepada semua aspek kehidupan manusia, sosial, politik, ekonomi, dan bahkan merambah kepada kehidupan kita sebagai orang percaya. Tapi kita sebagai orang percaya, kita harus memaknai dampak ini bukan sekedar dampak negatif. Oke? Kelihatannya kalau kita ngomongin yang namanya dampak ini senantiasa dampak yang bersifat negatif. Tapi hari ini kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau melihat bahwa pandemi COVID-19 bisa berdampak positif kepada kehidupan kita. Ada amin? Amin. Bapak Ibu sudah melihat dampak-dampak ini di dalam kehidupan kita? Di masa yang lalu anak kecil bangun tidur gak melihat orang tuanya, ketika mau tidur tidak melihat orang tuanya. Kenapa? Karena suami istri bekerja dengan begitu giatnya untuk memenuhi kepentingan ekonomi keluarga. Tapi hari ini pemerintah berbagai pihak menyarankan, menganjurkan, menghimbau dengan sangat keras, bahkan menghimbau dengan sangat keras. Tapi ini ceritanya gimana? Untuk orang boleh tinggal di rumah, stay at home, berdiam di rumah saja. Kalau di masa-masa yang dulu kita lihat ada seorang laki-laki yang di rumah saja, apa yang dikata orang tetangga, wong kok males-malesan, itu orang kok malas-malasan di rumah, itu orang kok nggak bekerja, itu orang. Tapi hari ini kalau ada orang berkeliaran di jalan-jalan, apa yang terjadi? Itu orang kok nggak tahu himbauan pemerintah sih. Dan saya lihat hari ini cukup baik dampaknya. Keluarga-keluarga di dunia ini bersatu di rumahnya masing-masing, kecuali yang diisolasi ya. Kalau yang diisolasi sekeluarga itu puji Tuhan gitu. Karena masih bisa bersatu di tempat isolasi itu. Tapi kalau yang dipisahkan, Tuhan punya kehendak, Tuhan punya izin untuk hal ini terjadi kepada dunia. Bayangkan kalau ini terjadi di masa tempo tahun 2000 ada. Orang belum begitu banyak mengenal yang namanya internet, terutama di Indonesia. Waktu itu biayanya begitu mahal. Mungkin saya nggak bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara sekalian dengan cara streaming seperti ini. Tapi hari ini ya meskipun masih mahal, tapi terjangkau oleh masyarakat untuk kita bisa berinteraksi melalui teknologi yang ada. Jadi saya berpikir dengan akal hemat saya, teknologi ini diizinkan Tuhan untuk kita bisa menjangkau semua bangsa menjadi murid Tuhan. Katakan amin. Amin. Kadang-kadang kita punya rencana, kita punya setting, punya goal yang akan kita capai, tapi kita melupakan amanat agung Tuhan di dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20. Kepadaku kuasa di bumi, di surga sudah diberikan kepadaku. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Setting goal, kita mau bangun gereja. Setting goal, kita mau beli ini. Setting goal, kita mau beli ini. Tapi puji Tuhan, gereja Sidang Jemaat Allah Immanuel Boyolali punya kerinduan
untuk kami menambah kualitas, untuk kami boleh menambah kuantitas jemaat di tempat ini. Bukan sekedar gedungnya, tapi bagaimana orangnya boleh bertumbuh di dalam Tuhan, bagaimana orangnya boleh mencapai kemajuan iman yang tentunya akan berdampak positif di dalam kehidupannya di dalam dunia. Tapi pada saudara sekalian yang dikasih Tuhan, kalau hari ini dampak COVID-19 boleh dibilang negatifnya banyak dirasakan oleh orang-orang, saya mau tanya kepada kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, Anda tetap percaya bahwa Allah punya rancangan yang terbaik untuk hidupmu? Yang percaya katakan amin. Saya percaya bahwa Allah hari ini punya rencana yang terbaik untuk kehidupan saya di masa yang seperti ini, di masa yang sulit seperti ini sekalipun. Kadang-kadang saya ngobrol sama beberapa kolega bisnis itu, mereka bilang gini, ini masa depannya gimana ya? Sampai kapan ini terjadi? Gak ada yang tahu selain Tuhan, saya bilang. Dan hari ini mari kita cari tahu lebih lagi kepada Tuhan. Apa kehendak Tuhan itu di dalam kehidupannya? Mari kita merenung sejenak. Hari ini banyak manusia yang disibukkan untuk mencapai tujuan, goal, target, bahkan dengan ditumpangi kepentingan spiritual supaya terlihat rohaniawan, rohaniawati. Kepentingannya ditumpangi kepentingan spiritual. Kalau penyakit mungkin ditumpangi dengan kepentingan politik. Diagnosa hari ini bukan sekedar diagnosa secara laboratorium. Diagnosa bisa terjadi dengan diagnosa politik tanpa latar belakang medis. Dan hari ini di kalangan orang percaya di gereja bisa terjadi goal, tujuan, serta kepentingan pribadi ditumpangi kepentingan spiritual supaya kelihatan rohaniawan. Ini bahaya. Dan hari ini saya berharap memang proses Tuhan terjadi atas dunia untuk kita orang percaya, bukan sekedar memegahkan gedungnya saja, bukan sekedar memegahkan apa yang kita punya, aset gereja saja, tetapi bagaimana kita orang percaya menjadikan semua orang di muka bumi ini boleh mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena hanya di dalam Yesus ada pengharapan, di dalam Yesus ada sukacita, di dalam Yesus ada pertolongan, dan di dalam Yesus ada kesembuhan, di dalam Yesus ada keselamatan, dan di dalam Yesus semua masalah boleh diatasi. Semua masalah boleh terselesaikan dengan baik, karena kita tahu Allah kita punya rencana yang terbaik untuk kehidupan kita. Dan sejarah yang tercatat hari ini sangat luar biasa, di luar prediksi, di luar kebiasaan, di luar kewajaran manusia periode sebelumnya. Saya pikir ini setelah corona ini akan ada periode manusia baru. Kenapa? Ya seperti yang saya bilang tadi, berdiam di rumah merupakan hal yang sangat dihargai oleh berbagai kalangan, bahkan akan disesalkan ketika hari ini kita masih sibuk di luar rumah. Di waktu-waktu yang lampau, orang tua mungkin jutek, orang tua mungkin bingung, orang tua melihatnya sesuatu kejelekan kalau anaknya itu cuma diam di rumah, dianggapnya malas-malasan. Tetapi hari ini, kalau ada anak kecil diam di rumah, baik dan sebagainya, bahkan orang tua sekalipun yang harusnya bekerja, dia diam di rumah, diacung jempol. Ini terbalik-balik, bukan? Dulu orang boleh berkata diam di rumah, tidak bekerja dianggap aib, bahkan tidak punya status dan sebagainya. Tapi kita lihat hari ini sangat nyata, tinggal di rumah, bahkan meme-meme yang beredar di media sosial hari ini. Kamu yang sukanya malas, apa ya, saya lupa istilahnya, intinya orang yang senang di rumah, tidak punya kesibukan, waktunya engkau berjasa buat dunia, gitu katanya. Jadi dengan diam di rumah, hari ini kita berjasa untuk dunia, untuk tidak menularkan dan tidak ditulari. Betapa luar biasanya bolak-balik dunia hari ini. Dan hari ini kita juga, Gereja Sidang Jemaat Immanuel Boyolali, Gereja Sidang Jemaat Allah Immanuel Boyolali juga menjalankan ibadah streaming, ibadah di rumah masing-masing dengan kita connect melalui
kamera seperti ini dan teknologi yang ada, saluran internet dan berbagai media yang Bapak Ibu bisa nikmati di rumah. Saya yakin dan percaya teknologi ini diizinkan Tuhan untuk kita hari ini melaksanakan ibadah, menjalankan amanat agung Tuhan untuk menjangkau banyak jiwa, dimenangkan bagi nama Tuhan. Hari-hari ini masih beberapa orang alergi dengan teknologi. Teknologi itu punyanya iblis. Teknologi ini saluran yang gak baik. Tapi hari ini, waktu kecil saya membayangkan bagaimana nanti kalau Yesus datang yang kedua kali. Di dunia ini katanya dari awan-awan seperti dia waktu naik ke surga. Hari ini kita mendengar berita dari firman Tuhan saja. Kalau besok Yesus datang, kira-kira teknologinya sudah sampai mana? Hari ini sudah kita lihat, saya khotbah di sini, Bapak Ibu yang di Solo, Bapak Ibu yang bahkan tadi di mana? Labuan Batu, Sumatera, bisa melihat nih. Kalau besok Yesus datang kedua kali, ya sangat mungkin kamera di mana-mana terkoneksi dengan baik. Di sana malam, di sana tengah malam, di sini pagi, di sana sore, gak peduli keadaan dunia waktu itu. Ketika Yesus datang, kita semua bisa menyaksikan. Apalagi sekarang kalau ada berita menghebohkan, Gunung Merapi meletus, tak, wartawan segera datang. Berbagai media bisa kita nikmati dengan segera. Dan hari ini firman Tuhan, berita sukacita, Injil damai sejahtera bisa kita nikmati bersama-sama dengan live streaming, dengan Facebook Live, Instagram Live, apapun itu, kita bisa menikmati berkat Tuhan yang luar biasa untuk kehidupan kita. Satu ayat kita baca di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ketiga dan 4. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Dan banyak di bawahnya ayatnya adalah kesaksian bagaimana Yesus bangkit dan menemui beberapa orang. Kesaksian saya hari ini, jemaat sebagai saksinya, teman-teman kerja saya sebagai saksinya. Saya sering ngomong begini, Tuhan, saya minta hari ke-8. Jemaat Tuhan, ada yang ingat saya pernah minta berdoa, minta hari yang ke-8, melanggar aturan firman Tuhan. Firman Tuhan cuma menciptakan hari itu sampai hari yang ke-7 saja. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, itu nama orang yang buat. Tapi kita tahu Allah kita 6 hari menciptakan, hari yang ke-7 untuk istirahat. Hal yang sering saya rasakan adalah Senin sampai Senin lagi full day, habis gitu rasa-rasanya. Dan di dalam doa saya itu sering saya ungkapkan, mungkin dianggap konyol sama Tuhan atau gimana, sama teman-teman mungkin juga dianggap gila, sama jemaat mungkin juga dibilang Pak Pendeta ini jadi anak-anak baik. Tapi hari ini saya benar-benar menikmati. Jadi dampak COVID-19, Bapak Ibu boleh tahu, saya punya hari yang ke-8. Bagaimana saya menikmati bersama dengan istri di rumah, longgar waktunya lebih banyak, istimewa sekali. Jadi hari ini mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan Yesus Kristus bagi kamu. Coba gali lagi, lihat dengan lebih teliti. Di masa COVID-19 ini, berkat Tuhan apa yang turun atas hidupmu, atas hidup keluargamu, atas pekerjaanmu, atas kehidupan pribadimu, dan hubungan pribadimu dengan Tuhan seperti apa? Apakah COVID-19 ini memurnikan kita untuk menjadi pengikut Tuhan yang sejati, dimanapun kita berada kita tetap setia pada Tuhan? Atau justru hari ini dengan sangat meyakinkan, ketika tidak ada kewajiban untuk kita pergi ke gereja, tidak ada persekutuan, ya kita santai-santai saja. Allah nanti di live streaming ya ditunda bisa, di setel ulang bisa, besok juga bisa, makin longgar. Kalau pergi ke gereja minimal sama pengurus gerejanya di absen, sama ibu gembala bertemu tatap muka. Tapi kalau hari ini saya benar-benar nggak tahu siapa yang hari ini menikmati khotbah saya ini.
Bagaimana firman Tuhan hari ini bisa Bapak Ibu terima? Tapi ini tanggung jawab pribadi kita masing-masing di hadapan Tuhan. Untuk bagaimana kita bisa menikmati ini. Dan hari ini saya saksikan itu tadi. Saya menikmati hari ke-8 saya. Setiap hari. Ternyata hari ke-8 ini bukan khusus hari satu lagi. Tetapi hari ke-8 ini bisa kita nikmati di sela-sela hari ini. Dan besok saya akan praktekkan ini, bahwa waktu quality time saya dengan Tuhan, quality time saya dengan istri, bagaimana quality time saya dengan para pekerja saya bisa terjadi di tengah-tengah kesibukan. Bapak Ibu bisa? Kadang sulit, dipraktekkan sangat sulit, tapi hari ini kita bisa. Dan hari ini saya mau bawa Bapak Ibu sekalian. Tadi sudah diarahkan gini, kita sering lupa karena kita sudah setting goal. Gereja mau bangun, lupa cari isinya. Ketika kita setting goal jumlah orangnya, kita lupa bangun kualitasnya. Hari ini kita tidak mau lupa bahwa tugas kita di dunia ini yang diperintahkan oleh Yesus waktu memberikan amanat agung adalah menjadikan semua bangsa menjadi murid Tuhan. Bapak Ibu semua siap menjadi murid Tuhan yang baik, dan bahkan lebih lagi untuk mentaatinya, berikutnya membawa orang lain setia kepada Tuhan. Kenapa? Kalau orang marketing ketika berbicara, dia akan memberikan yang terbaik. Apa isinya, apa kontennya, suatu barang, suatu produk, suatu jasa ini supaya bisa dipakai oleh orang ini. Dan apa sih manfaatnya ketika kita mengikuti mandat Tuhan? Apa sih manfaatnya ketika kita menyalurkan berkat Tuhan kepada orang lain? Secara jelas di dalam Matius 28 ayat 19-20 di bagian terakhir jelas, ketahuilah aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Jadi kita tahu kalau hari ini kita menjalankan amanat Tuhan, amanat agung Tuhan, apa yang terjadi? Tuhan menyertai kehidupanku, Tuhan menyertai kehidupanmu, dan Tuhan menyertai kehidupan kita semua. Ada amin? Jadi kalau kita menjalankan amanat agung Tuhan, penyertaan Tuhan ada di dalam hidupmu. Berikutnya, apa yang harus kita sampaikan kepada orang lain? Di dalam kitab 1 Korintus tadi pasal 15 ayat yang ketiga dan 4 tadi, Kristus telah mati karena dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ia telah dikuburkan dan ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Dan kita akan baca di dalam Markus pasal 10 ayat yang ke-45. Karena Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus datang untuk melayani dan memberikan nyawanya bagi tebusan bagi banyak orang. Apa yang harus kita ambil dari keteladanan Yesus ini? Di masa sulit sekarang ini, bisakah kita berbagi kepada saudara kita? Bisakah kita berbagi kepada sesama kita? Bisakah kita berbagi kepada orang yang tidak kita kenal sekalipun? Bahkan yang lebih daripada itu, melayani, servis. Bapak Ibu siap menservis setiap orang? Gak mudah, gak gampang. Kata-kata sederhana yang sering kita tahu ketika kita berada di masyarakat, kata-kata ini sungguh sering kita dengar. Jadi kalau ada orang datang bilang gini, menyenangkan hati semua orang itu sulit. Benar apa enggak? Mau menyenangkan satu orang aja sulit, mau menyenangkan semua orang enggak gampang. Ada amin di hati saya kali ini. Saya menyenangkan sini gak senang, saya menyenangkan sini gak senang, saya menyenangkan sana, sini gak senang. Itu terjadi di semua aspek. Tapi kita tahu, kalau kita menyenangkan hati Tuhan, yang lain akan dibantu Tuhan untuk dibuat senang. Amin.
Kalau kita melaksanakan amanat agung Tuhan dengan baik, kita akan disenangkan oleh Tuhan yang pertama. Berikutnya yang lain akan diatur Tuhan untuk membuat hidup kita damai sejahtera. Apa yang harus kita teladani berarti? Melayani. Bapak Ibu mau melayani? Saya mendapatkan pelajaran berharga ketika saya pergi ke Korea adalah satu, di sana itu pembantu mahal harganya. Dan akhirnya restoran-restoran banyak yang nggak punya pramuniaga ataupun pelayan-pelayan untuk mengantarkan makanannya. Yang terjadi adalah waktu saya masuk ke sebuah restoran tertentu, minum itu ngambil sendiri. Dan ketika kami mau makan, daging ayam itu disajikan ya mentah gitu aja, suruh bakar sendiri, disiapin kompornya. Ada di tempat lain ketika saya makan, berikutnya disajikan sayuran dipotong-potong, di situ ada daging, ada bumbu, ada air. Ya suruh hidupin sendiri dimakan gitu. Luar biasa. Tapi kalau saya lihat di Indonesia beda. Kita sudah terlalu lama membudayakan untuk kita dilayani. Karena kita sudah terlalu lama dijajah untuk melayani orang terus. Akhirnya hari ini kita ingin dilayani dan dilayani. Tapi kita mendengar firman Tuhan hari ini. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Keteladanan apa yang harus kita ambil? Mari kita melayani sesama kita manusia. Mari kita melayani Tuhan dengan segenap hati. Sampai apa? Kalau Yesus sampai memberikan nyawanya buat kita semua. Apa yang kita punya hari ini? Senyummu yang paling manis, senyummu yang paling ganteng, senyummu yang paling menyenangkan hati orang, bagikan kepada sesamamu. Walaupun senyum hari ini juga sulit ya, karena ditutupi masker. Katanya senyum itu ukurannya giginya kelihatan. Tapi hari ini bagaimana senyum? Melalui mata kita bisa tersenyum, amin. Gak mudah. Tapi saya melihat, saya sering berinteraksi dengan hewan. Dia gak bisa senyum, kata ayam itu gak ada giginya, senyumnya gimana? Kalau anjing ngeluarin giginya, orang mikirnya bukan senyum, tapi ini anjing mau nerekam. Tapi ketika saya berkecimpung di dunia hewan, walaupun jumlahnya ratusan ribu, jutaan hewan yang saya temui, mereka itu punya kebahagiaan, punya kesedihan. Jadi kalau matanya sayu, oh dia baru sakit, itu saya bisa ngerti. Ketika saya datang, dia menyambut dengan gembira, iki ngeleh. Saya bisa melihat dari matanya itu. Jadi tanpa senyum gini kita bisa melihat mata orang ini baru nangis apa sedih. Bisa ya? Apalagi kalau di rumah nggak pakai masker keluarga sendiri, pasti kita tahu yang sedih mana, yang sukacita mana. Dan kita mau terlibat melayani, bagaimana yang sedih punya sukacita, bagaimana yang kekurangan bisa ikut berkelebihan karena memiliki Yesus secara pribadi di dalam hidupnya. Bukan sekedar membagikan materinya, tapi bagaimana kita mendapatkan itu dari Tuhan. Mari kita salurkan itu. Jadi bukan sekedar memberi ikannya katanya orang-orang, tapi mari kita berikan kain. Kainnya apa sih? Percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia akan memberikan segala sesuatu yang terbaik untuk hidupmu. Rancangannya dari depan yang penuh harapan. Jadi kalau hari ini perusahaan bilang mas desu, masa depan suram, tapi di dalam Yesus hari ini, hari depan penuh harapan ada di dalam kehidupan kita. Amin. Dan apa ayat firman Tuhan yang harus kita bagikan kepada orang-orang? Matius 11 ayat 28. Kita baca bersama-sama. Matius 11 ayat ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Hari ini ternyata banyak orang yang disuruh di rumah saja. Biasanya kalau bekerja, disuruh bekerja 24 jam, ada yang 8 jam overtime, ada yang shiftnya nggak ada penggantinya, akhirnya berlanjut mengeluh dan mengeluh.
Tapi hari ini ternyata orang dirumahkan juga mengeluh. Jadi manusia ini memang serba susah. Kadang saya kasihan kalau orang itu mengeluh ketika Tuhan memberikan kita hujan. Wah, nyampe nih, hari jam segini sudah hujan. Dia itu nyalahin siapa? Siapa yang memberi hujan? Allah. Tapi puji Tuhan, kemarin Bapak Presiden Jokowi mengucap syukur atas keberadaan kita di Indonesia, di iklim tropis yang sangat mendukung untuk kita tidak cepat tertular dengan COVID-19. Bapak Presiden kita bisa mengucap syukur loh. Masa kita anak-anak Tuhan yang sering diberikan firman Tuhan untuk senantiasa mengucap syukur, gak mengucap syukur. Hari ini saya ajak Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun Anda berada, dimanapun kau berada, mengucap syukurlah atas keadaanmu hari ini. Kalau hari ini kita punya mata masih bisa melihat media, mengucap syukur, mata kita sehat. Kalau hari ini kita bisa mendengar suaranya Chris Handrika melalui media-media Bapak Ibu, mengucap syukur, karena ada orang yang gak bisa mendengar. Kalau hari ini Bapak Ibu bisa duduk di rumah dengan saudara-saudaramu, keluarga, istri dan anakmu, mengucap syukur pada Tuhan. Karena ada orang-orang yang sedang diisolasi. Bahkan kemarin ada yang bilang diisolasi di rumah hantu. Ini luar biasa bagaimana pemerintah membuat rakyatnya taat. Dan saya yakin para pendeta-pendeta, penggembala-penggembala yang lalu juga nggak kurang-kurang untuk mendidik kita, untuk membawa kita setia kepada Tuhan. Saya harapkan ke depan, mulai hari ini dan seterusnya, saya merindukan setiap anak Tuhan, bahkan manusia yang belum percaya sekalipun, tidak harus dibuat susah untuk percaya Yesus. Tapi dalam kondisi bahagia sekalipun, kita bisa terpanggil untuk menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena di dalam Yesus ini tadi, marilah kepadamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Siapa yang hari ini mengalami hal ini? Mari kita sampaikan kepada mereka semua. Di dalam Yesus, keletihan, kelelahan bisa terselesaikan. Pengharapan ada di dalamnya. Dan setiap yang berbeban berat akan diberi kelegaan. Tinggal kita yang sudah mendengar hari ini, mau gak kita membagikan kepada orang lain? Kalau hari ini saya boleh bersaksi, saya punya hari yang ke-8. Bapak Ibu punya apa hari ini? Berkat apa yang Tuhan berikan di masa COVID-19 ini? Oh, saya mengucap syukur, Mas. Kenapa? Biasanya saya itu mau izin dari kantor untuk pulang aja tidak boleh. Hari ini saya di rumah terus sama anak istri masak bareng. Wah, enak. Itu salah satu kesaksian yang saya dengar. Dan banyak lagi kesaksian-kesaksian. Jadi jangan kita terpuruk dengan berita yang meninggalnya. Jangan kita terpuruk dengan berita penyebarannya. Jangan kita terpuruk dengan intimidasi corona yang gak kelihatan ini. Tetapi kita mau datang kepada setiap masalah kita bersama dengan Tuhan Yesus yang akan memberi kelegaan kepadamu. Saya undang pemain musik, singer songwriter. Mari ketika kita hidup di dunia ini, kita tetap menjadi berkat bagi orang lain. Menjadi berkat di masa kesempatan yang ada ini. Mari kita beritakan Injil damai sejahtera yang daripada Tuhan. Marilah datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Berikutnya orang yang datang kepada Tuhan Yesus akan memiliki keselamatan. Dan berikutnya orang yang di dalam Yesus akan mengalami pembaharuan, menjadi orang-orang benar. Dan kita tahu penjaminan Tuhan kepada kita, anak cucu orang benar tidak akan meminta-minta roti, bahkan menjadi berkat bagi orang lain. Hari ini kekayaanmu gak bisa menjamin untuk anakmu bisa sejahtera. Hari ini pekerjaan menterengmu gak bisa menjamin anak turunmu hidup sejahtera. Tetapi ketika kita memiliki Yesus, ketika kita memiliki Tuhan di dalam hidup kita, anak cucumu, dibilang Mazmur 37, anak cucumu tidak akan meminta-minta roti,
bahkan menjadi berkat. Dan hari ini kita semua yang mendengar firman Tuhan, mari kita pegang bersama-sama bahwa Yesus, kita punya iman percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamatku. Di dalammu ada penyelesaian. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayanimu, bukan untuk dilayani. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Mari kita ambil kesempatan hari ini untuk melayani Tuhan melalui sesama pekerjaan keluarga. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakai hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti dengan perenungan diri, sudahkah hidupmu menjadi berkat? Sudahkah hidupmu menjadi berkat bagi keluargamu? Sudahkah hidupmu menjadi berkat bagi istrimu? Sudahkah hidupmu menjadi berkat bagi anak-anakmu? Sudahkah hidupmu menjadi berkat bagi orang tuamu? Sudahkah hidupmu menjadi berkat bagi tetangga kanan kirimu? Sudahkah hidupmu menjadi berkat bagi kotamu? Sudahkah hidupmu menjadi berkat bagi Jawa Tengah? Sudahkah hidupmu menjadi berkat bagi Indonesia? Sudahkah hidupmu menjadi berkat bagi dunia ini? Mulai hari ini, jadikan hidupmu berkat dimanapun kau berada. Yes, haleluya. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini datang pada Tuhan. Oh Tuhan, pakai hidupku. Selagi kau buat, selagi kau bisa, Tuhan bisa kau pakai. Haleluya, haleluya. Bila saatnya nanti bukan berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Dimanapun kau berada, pandang-pandang Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kita bercerita kali ini, pakailah, pakailah. Selagi aku masih kuat, aku mau melayani Tuhan. Haleluya. Saatnya nanti bukan berdaya lagi, sudah jadi berkat. Katakan kepada Tuhanmu, luar biasa. Dimanapun kau berada, Allah hadir, Allah menjamah hidupmu. Bila pandang wajah Yesus saat ini, apapun permasalahanmu, apapun problematika hidupmu, Yesus bisa menyelesaikan. Yesus bisa memberi jalan keluar. Puji Tuhan. Aku masih muda. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Dimanapun kau berada, yang saat ini kau memiliki sakit penyakit, permasalahan,
saat ini Engkau lihat hati setiap orang yang datang kepadamu, yang mengangkat tangannya di hadapanmu, menyerahkan kehidupannya untuk Engkau berkarya, untuk Engkau bekerja di dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus, sakit penyakit disembuhkan, sakit penyakit pergi, dan kami semua umat Tuhan di dalam kesehatan yang daripada Tuhan. Damai sejahtera ada di dalam kehidupan kami. Saat ini kami juga berdoa untuk setiap jemaat yang menghadapi permasalahan. Hamba-Mu tidak tahu satu persatu ya Tuhan, tetapi saat ini kami mengundang Engkau yang Maha Kuasa, yang sanggup melakukan segala perkara, datang di dalam hidup mereka di dalam nama Yesus. Jalan keluar penyelesaian ada di dalam kehidupan mereka. Dan setiap jemaat Tuhan, setiap orang yang mendengar firman Tuhan, boleh datang kepada Tuhan dan menerima kelegaan yang daripada Tuhan. Damai sejahtera ada di dalam kehidupan mereka, pertolongan ada di dalam kehidupan mereka, kekuatan Tuhan turun ke atas kami semua. Kami mau senantiasa menanti-nantikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Meskipun kami tidak bisa ya Tuhan bersatu di dalam gereja ini, tapi kami mau bersatu di dalam gereja Tuhan, di dalam tubuh Kristus, dengan Engkau Kristus sebagai kepala kami. Dan Engkau akan menggerakkan setiap kami ya Tuhan untuk memberkati seluruh bangsa, untuk memberkati setiap orang, sehingga semua orang boleh datang kepada Tuhan dan menyatakan bahwa Engkaulah Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Berkati setiap jemaat-Mu yang hari ini mendengarkan firman Tuhan. Kiranya bukan berhenti dengan mendengar, tetapi mereka semua boleh melakukannya. Karena ketika kami melakukan setiap firman Tuhan yang Kau sampaikan kepada kami, ketika kami minta kepadamu ya Tuhan, segala sesuatu boleh Kau jawab, segala sesuatu boleh Tuhan kabulkan, karena Engkau mengasihi kami semua. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang begitu terbatas. Tapi kami punya Tuhan yang tak terbatas, yang saat ini menjangkau setiap manusia yang ada di muka bumi ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, damai sejahtera Allah senantiasa menyertai kehidupan kami semua. Haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, terima kasih kepada Bapak Pendeta Christian Dika yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Kiranya firman yang telah disampaikan boleh senantiasa membangun iman kita, boleh senantiasa menambah rasa percaya kita kepada Tuhan. Kiranya satu ayat yang saya kutip dari khotbah ini boleh menjadi pegangan kita. Jadi apapun yang terjadi, situasi apapun, termasuk wabah corona saat ini, ada dampak positif yang senantiasa kita boleh bersyukur atasnya. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikianlah mengucap syukur tidak memandang kondisi dan situasi, tetapi selalu ada karya Tuhan di dalam situasi yang menurut kita kurang baik, pasti ada yang terbaik. Puji nama Tuhan. Saat ini waktu selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Gembala Sidang yang akan memimpin dalam doa syafaat sekaligus doa penutup dan nanti doa berkat. Waktunya kami serahkan kepada Ibu Gembala Sidang. Salam, selamat ketemu. Ya cuma di udara, tapi mari kita bersama-sama menghadap kepada Tuhan di akhir kebaktian kami, dan kami bersyukur berterima kasih karena Tuhan telah menyertai, dan demikian juga kami diberkati dengan firman-Nya. Biar kami di mana-mana tidak berkumpul bersama seperti biasa, tetapi Tuhan masih
dan sempat memberkati kami di saat ini. Sebab itu mari kita akan bersyukur pada Tuhan, dan terutama pada keadaan saat ini kita berdoa buat bangsa dan negara kami yang utama, dan keadaan dunia saat ini kiranya Tuhan akan cepat lakukan. Itulah makhluk baru ya, di dalam firman Tuhan tadi di Roma 8 ayat yang ke-39 di situ disebutkan makhluk lain ya. Mungkin Tuhan pada waktu berfirman di dalam Alkitab ini ya, belum ada makhluk ini. Nah, itu sebabnya disebutkan makhluk lain apa sebutannya, tetapi kita saat ini boleh merasakan dan tahu itulah Corona 19 ya. Jadi makhluk yang baru muncul yang ada, dan kiranya kami boleh bersyukur, berterima kasih. Kita tidak bisa dipisahkan dengan keadaan yang saat ini. Demikian juga munculnya corona baru yang ada pada saat ini semuanya kami boleh bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Sebab Tuhan sebetulnya kalau kita belajar dari firman-Nya, kami mendalami firman Tuhan seperti Roma 8 ayat 39 ini tadi, kita bisa tahu ya, bahwa di kelak kemudian hari ya, Yohanes Rasul Paulus menuliskan di Roma ini tadi, yaitu bahwa di kelak kemudian hari setelah dia tidak ada mungkin di dunia, tetapi dia sudah tuliskan nubuatan itu ada, bahwa makhluk lain itu akan timbul, dan itu tidak akan memisahkan kasih Allah daripada kita. Amin. Sampai saat ini kasih Allah tetap kepada kita sekalian. Sebab itu kami percaya Tuhan berkuasa, Tuhan masih nyata kasih-Nya kepada kita. Ini permohonan satu-satunya bagi kami, kiranya makhluk yang timbul pada saat ini, yang muncul di dalam planet kita bumi ini, yang saat ini ada, yang menghebohkan seluruh dunia ini, kiranya cepat berlalu. Dan kami tahu maksud Tuhan, rencana Tuhan itu pasti indah pada waktunya. Kita tunggu ya sampai makhluk ini lenyap atau makhluk ini masih ada, tetapi yang terpenting kita tidak dihebohkan lagi dan kita bisa beraktivitas, bahkan kita seperti biasa hidup pada waktu-waktu yang telah lalu. Mari kita akan berdoa bersama-sama untuk bangsa dan negara kami, demikian juga buat kami sekalian dikuatkan oleh Tuhan senantiasa. Bapa Allah yang di surga, terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih kesempatan yang masih ada buat kami, dan kiranya benar-benar Tuhan, kami yang sudah percaya kepadamu, kami punya iman hanya kepada Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Jalan satu-satunya kami bisa ketemu dengan Bapa kami di surga hanyalah melalui Tuhan Yesus. Sebab itu Bapa, pagi hari ini kami boleh bersyukur, berterima kasih kepadamu. Bila kami ya Tuhan secara badan kami tidak bisa ketemu satu dengan yang lain dari gerejamu di GSCA Immanuel Boyolali ini, tetapi Tuhan kami tahu kami ada di dalam satu kesatuan roh, dan kami ada di dalam satu kasih yang daripada Tuhan yang mengikat kami, dan kami tahu Allah kami tetap akan setia kepada kami, dan demikian juga menyertai dimanapun kami ada. Dan saat ini juga Allah kami ada beserta kami yang melakukan, yang melayani, ada di dalam kebaktian pagi hari ini. Kami boleh bersyukur, berterima kasih, dan kiranya Tuhan sendiri akan balas kelimpahan berkat-Mu, berikan kesehatan, pertolongan bagi semua yang ada di dalam gereja. Demikian juga Tuhan, semua jemaat kiranya Tuhan akan peliharakan dengan keadaan yang saat ini. Banyak hal ya Tuhan yang membingungkan dan bahkan Tuhan mengkhawatirkan, mencemaskan, tetapi sebagai anak-anak Tuhan kami tahu, kami punya iman, percaya hanya kepada Tuhan, menyandarkan semua apapun permasalahan, persoalan dan situasi saat ini hanya kepada tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, bila kami ada di dalam bumi ini, ada di dalam tanah air kami yang tercinta, itulah Indonesia. Kiranya Tuhan juga akan menolong kami, sehingga kami senantiasa boleh mengasihi bangsa dan negara ini. Dengan doa-doa kami, permohonan kami kepadamu ya Allah, kiranya Tuhan akan pakai setiap anak Tuhan yang ada di dalam bumi Indonesia ini. Semuanya akan menjadi berkat, pertolongan-Mu nyata, sehingga mereka ya Tuhan
boleh bersyukur, berterima kasih. Rencana Tuhan indah pada waktunya. Biarpun di dalam keadaan demikian, kami masih ada di dalam kasih Allah yang senantiasa menyertai di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kiranya kami boleh belajar senantiasa mengucap syukur di dalam segala hal, dan Allah akan memberkati kami sekalian. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan angkat tangan kami bersama-sama. Kita menyerahkan sepenuh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Allah kami tidak pernah tidur. Allah kami senantiasa berjaga, senantiasa beserta dengan kami, dan Allah kami senantiasa memberkati kepada kami sekalian. Sebab itu saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dimanapun Bapak Ibu ada, angkatlah tanganmu, mengadahkan kepada Allah, biar Allah berkati, dan Allah akan senantiasa menyertai di dalam segala permasalahan masing-masing. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat, karunia kasih sayang daripada Allah Bapa. Hidup damai sejahtera, aman hanyalah ada di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dari saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali nanti, bahkan selama-lamanya. Yang percaya mari kita ucapkan bersama-sama, amin. Selamat berpisah kembali, dan akan ketemu di lain waktu. Terima kasih. Setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat atas Indonesia,
Dan selamat mengikuti di dalam ibadah-ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel, Tuhan beserta kita.